Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Sofia Variola dengan NIM 2420059, Reza Reski dengan NIM 2420058, dan Nur Anissa Firman dengan NIM 2420063. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen layanan khusus. Pengertian manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi keputusan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Manajemen layanan khusus sekolah dapat diartikan sebagai segenap usaha dalam rangka perencanaan, penataan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber-sumber atau fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah, mengajar di kelas secara efektif dan efisien, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Manajemen layanan khusus pada dasarnya dilaksanakan untuk menunjang pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik di sekolah. Kegiatan manajemen layanan khusus meliputi pemantauan layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar KBM misalnya manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen kelas, manajemen kesiswaan atau peserta didik, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana prasarana pendidikan, manajemen keuangan di lembaga pendidikan implementasinya dengan kegiatan belajar mengajar, manajemen keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, manajemen laboratorium dan perpustakaan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jenis-jenis manajemen layanan khusus. Yang pertama, layanan bimbingan konseling dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Fungsi bimbingan di sekolah ada 3, yaitu yang pertama, fungsi penyaluran, yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, memilih lapangan pekerjaan sesuai bakat, minat, kemampuan, dan cita-citanya. Yang kedua, fungsi pengadaptasian, yaitu membantu guru atau tenaga edukatif lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan minat, kemampuan, dan cita-cita peserta didik. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuannya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Dua, layanan kepustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah. Layanan informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka.
Tujuan utama perpustakaan sekolah harus memungkinkan para tenaga pendidik, kependidikan, dan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan untuk membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga yaitu layanan laboratorium. Laboratorium sekolah adalah sarana penunjang proses belajar mengajar baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahkan pembakuan. Tiga peran dan fungsi utama dari laboratorium sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar. Yang kedua, metode penelitian. Dan yang ketiga, sarana penelitian. Baiklah, jenis-jenis manajemen layanan khusus yang selanjutnya yaitu layanan kafetaria atau kantin. Nah, keberadaan kantin sekolah ini sangat penting. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar, tetapi kantin di sekolah sangat membantu kesiapan peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, layanan kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam bentuk kesehatan yaitu melalui usaha kesehatan sekolah atau yang sering disebut dengan UKS. UKS merupakan program kesehatan anak pada usia sekolah. Nah, pembinaan dan pengembangan usaha sekolah adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, serta melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Peranan sekolah pada masa kini menentukan kesehatan masyarakat di masa depan. Jenis yang selanjutnya yaitu layanan transportasi. Transportasi sekolah menjadi layanan khusus dan dianggap penting. Keberadaan transportasi sekolah bisa membantu peserta didik untuk tepat waktu datang ke sekolah. Selain itu, transportasi sekolah dianggap membantu orang tua murid karena tidak lagi harus mengantar ke sekolah. Selanjutnya, layanan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai pendamping kurikuler di sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya di luar jam pelajaran wajib. Yang kedelapan, layanan asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang terakhir, layanan keamanan. Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah, misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah. Materi selanjutnya, substansi manajemen layanan khusus. Substansi manajemen layanan khusus berdasarkan proses manajemen adalah sebagai berikut, terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perencanaan, meliputi analisis kebutuhan layanan khusus bagi warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang kedua, pengorganisasian, berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang ketiga, penggerakan, meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, koperasi sekolah, keterampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, kafetaria, dan layanan khusus lainnya. Yang keempat, pengawasan, yaitu meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah yaitu BK, perpustakaan, laboratorium,
ekstrakurikuler, UKS, kafetaria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, akselerasi, kelas inklusi, dan PSG atau prakerin. Nah, tugas guru dan sekolah yang memfasilitasi ruang kelas dan lingkungan sekolah dengan sarana yang memadai untuk belajar dan melakukan penelitian sesuai bakat dan bidang siswa dan guru masing-masing. Nah, guru dan siswa berkolaborasi dalam belajar dan meneliti untuk menemukan dan melahirkan inovasi dan karya-karya bidang pendidikan, ekonomi, sastra, kesenian, dan teknologi. D. Maksud dan tujuan layanan khusus. Sekolah penting dalam menciptakan guru yang kreatif dengan menyediakan fasilitas belajar yang memadai dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang unik dan menyenangkan saat pembelajaran di kelas berlangsung. Tanpa keterlibatan sekolah yang baik, maka guru hanya akan mengajar seadanya dan apa adanya. Menurut Ornstein, teacher can make a difference of positive or negative. Teacher and schools influence achievement. Oleh karena itu, layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Menjelaskan prinsip-prinsip layanan khusus. 1. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. A. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. B. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang mana yang harus didahulukan. C. Program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. D. Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing bertugas membantu siswa untuk menanggulangi masalah dengan berbagai alternatif keputusan, sehingga pengembalian keputusan pada siswa sendiri. Individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing dirinya sendiri. Selanjutnya, poin kedua, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. A. Petugas-petugas bimbingan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. B. Petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. C. Petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahlian melalui berbagai latihan. D. Petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membuat individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang G, petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat, kemampuan, dan hasil belajar individu untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah. Selanjutnya, poin ketiga, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. A. Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. B. Dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat data
pribadi individu secara sistematik yang dapat digunakan untuk kemajuan individu yang bersangkutan. C. Program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan, sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap program sekolah. D. Pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. E. Bimbingan harus dilaksanakan selama dalam situasi individu dan dalam situasi kelompok, sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah. F. Kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Itu presentasi kami kali ini. Jika ada kata yang salah saat penyampaian materi, kami minta maaf. Terima kasih. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.